Haha, kapok kau. Kim Sang-sik pusing jelang laga lawan Manchester United karena para pemainnya mulai ogah ikut ASEAN All Stars. Waduh, kira-kira kenapa tuh? Simak videonya sampai selesai biar kamu gak penasaran. Wah, mantap. Bikin heboh di Eropa. Dua bersaudara keturunan Jerman Kebumen ini bisa jadi pilar masa depan skuad Garuda loh. Salah satunya sudah pernah membela timnas Indonesia di kelompok umur. Wah, siapa ya kira-kira? Simak berita lengkapnya di sini. Top mantap. Pelatih Oxford United, Gary Rowett ungkap alasan kenapa memberi kesempatan Marcelino debut di laga Championship. Wah, kira-kira kenapa ya? Simak videonya sampai selesai. Waduh. Mes Hilgers bakalan pertama kali tampil di Stadion GBK pada Juni nanti jelang laga lawan Cina nih. Tapi sayangnya banyak fans timnas yang sudah menyorotinya usai performa yang kurang apik laga-laga sebelumnya. Mengetahui itu, sang ibu langsung sampaikan hal mengejutkan ini yang bikin fans timnas Garuda jadi iba loh. Wah, apa ya kira-kira? Jangan skip videonya biar kamu tahu kabar mengejutkan ini. Lini belakang timnas Indonesia bakalan diuji dengan tajamnya pemain Cina, Wei Shihao. Ditambah lagi 4 pemain terancam absen hadapi Cina. Wah, skuad Garuda harus lebih hati-hati nih. Simak berita lengkapnya di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Top mantap. Pelatih Oxford United, Gary Rowett ungkap alasan kenapa memberi kesempatan Marcelino debut di laga Championship. Wah, kira-kira kenapa ya? Simak videonya sampai selesai. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat asal Indonesia, resmi mencatatkan debutnya bersama Oxford United di ajang Championship Inggris. Laga seru melawan Swansea City pada Sabtu 3/5/2025 menjadi saksi pertama kalinya Marcelino merumput di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Masuk pada menit ke-77 menggantikan oleh Romani dalam pertandingan yang berakhir imbang 3-3. Ternyata, kepercayaan dari pelatih Gary Rowett bukanlah datang secara instan. Di balik debut tersebut ada cerita tentang kerja keras, konsistensi, dan dedikasi dalam setiap sesi latihan. Rowett secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memantau performa Marcelino sejak sang pemain bergabung. Saya pikir Marcelino bekerja sangat keras dalam latihan, ujar Rowett kepada Oxford Mail. Dia sangat kompetitif, lincah, dan memiliki kontrol bola yang bagus. Ia menunjukkan kualitas itu setiap hari. Rowett pun menambahkan meski hanya diberi kesempatan bermain singkat, itu adalah langkah awal untuk melihat bagaimana Marcelino bisa beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya dalam situasi pertandingan nyata. Dan hasilnya positif. Pelatih 50 tahun itu mengaku cukup puas dengan performa sang gelandang muda. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan, lanjut Rowett. Saya ingin melihatnya dalam konteks permainan yang lebih luas. Dan menurut saya, dia telah tampil cukup baik. Apa pendapatmu tentang pernyataan Gary Rowett? Apakah kamu setuju dengannya atau kamu merasa Marcelino masih kurang stabil dalam performa? Tulis pendapatmu di komentar. Haha, kapok kau. Kim Sang-sik pusing jelang laga lawan Manchester United karena para pemainnya mulai ogah ikut ASEAN All Stars. Waduh, kira-kira kenapa tuh? Simak videonya sampai selesai biar kamu gak penasaran. Pertandingan bergengsi antara ASEAN All Stars dan Manchester United yang seharusnya jadi pesta sepak bola Asia Tenggara justru kini diselimuti kabar kurang sedap. Satu persatu pemain memilih mundur, membuat pelatih Kim Sang-sik harus memutar otak mencari alternatif. Kim Sang-sik, juru taktik asal Korea Selatan yang sukses membawa Vietnam juara Piala AFF 2024, kini dihadapkan pada tantangan berat meracik tim impian ASEAN tanpa materi pemain terbaik. Padahal laga melawan Manchester United yang dijadwalkan pada 28 Mei 2025 diharapkan menjadi tontonan yang memikat fans sepak bola di kawasan.
Sayangnya, antusiasme tak sejalan dengan kenyataan. Gelombang penolakan datang dari berbagai negara, termasuk Brunei Darussalam. Gelandang andalan mereka, Azwan Ali Rahman, baru saja menyatakan mundur karena bentrok jadwal dengan klubnya, DPM MFC, yang akan bertanding melawan Lion City Sailors di Piala Nasional Singapura pada 27 Mei. Ini bukan konflik pribadi, melainkan konflik jadwal, ungkap sumber terkait. Azwan yang kini berusia 33 tahun tak bisa mengorbankan kewajiban bersama klub demi laga uji coba meski melawan tim sebesar Manchester United. Tak hanya dari luar negeri, bahkan pemain timnas Vietnam sendiri ikut menarik diri. Nama besar seperti Nguyen Quang Hai juga batal memperkuat skuad ASEAN All-Stars, membuat pekerjaan Kim Sang-sik makin kompleks. Soha menulis sejak ditunjuk, Kim Sang-sik telah berjuang keras menyusun tim impian, tapi mayoritas pemain top dari Vietnam, Thailand, dan Indonesia tak bisa bergabung karena jadwal kompetisi yang padat. Apa pendapatmu tentang kejadian ini? Apakah kamu setuju bahwa laga Manchester United lawan ASEAN All-Stars memang kurang menarik pasar pecinta sepak bola? Tulis pendapatmu di bawah. Wah mantap, bikin heboh di Eropa. Dua bersaudara keturunan Jerman Kebumen ini bisa jadi pilar masa depan skuad Garuda loh. Salah satunya sudah pernah membela timnas Indonesia di kelompok umur. Wah, siapa ya kira-kira? Simak berita lengkapnya di sini. Dunia sepak bola tanah air kembali dibuat penasaran oleh dua sosok muda yang potensial dan bisa bikin heboh Eropa kapan saja. Mereka adalah Amar dan Said Brkic, dua bersaudara berdarah Jerman Kebumen yang sedang naik daun di dunia sepak bola. Hampir seperti kembar, keduanya sama-sama mencuri perhatian dengan jejak kariernya yang gemilang dan membuat pelatih sekelas Alex Pastor serta legenda seperti Gerald Vandenburg ikut tersenyum puas melihat statistik mereka. Nama Amar Brkic sempat jadi buah bibir usai tampil solid bersama timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2023. Namun kini giliran sang adik Said Brkic yang jadi sorotan usai debut bersama timnas Jerman U15 di usia yang baru menginjak 14 tahun. Langkah Said tentu bikin mata pencinta sepak bola Eropa melirik mengingat ketatnya persaingan untuk menembus skuad muda Jerman. Sementara itu, Amar telah lebih dulu menorehkan kisah emosionalnya dengan memilih membela tanah leluhurnya, Indonesia, dan tampil di panggung dunia. Meski berkarier di dua jalur berbeda, baik Amar maupun Said sama-sama tumbuh di sistem pembinaan elite Jerman. Said melesat lebih cepat, tapi Amar sudah lebih dulu merasakan atmosfer kompetisi dunia. Dua pilihan, dua cerita, satu darah Brkic bersaudara jadi cermin bagaimana talenta diaspora Indonesia bisa bersinar di mana saja. Gimana menurut kamu? Apakah kamu yakin kakak beradik ini nantinya akan membela skuad Garuda? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Nah, mantap, mental pemain lokal Witan Sulaiman sudah setara Eropa. Siap unjuk gigi demi dipanggil kembali ke timnas nih. Apa yang dia lakukan? Simak kejelasannya hanya di sini. Witan Sulaiman belum menyerah. Meski sempat terpinggirkan di Persija Jakarta dan absen dari radar Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia, sang winger bertekad bangkit dan membuktikan bahwa dirinya masih pantas membela Garuda. Musim 2024-2025 menjadi masa sulit bagi ex-pemain Lechia Gdańsk ini. Di bawah arahan Carlos Pena, Witan jarang mendapat menit bermain dan harus rela lebih banyak duduk di bangku cadangan. Situasi kian rumit saat namanya tak masuk dalam daftar skuad timnas untuk dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Namun, harapan kembali menyala. Setelah kekalahan dari Semen Padang di pekan ke-30, Persija berpisah dengan Carlos Pena dan menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih sementara. Perubahan itu disambut antusias oleh Witan yang melihatnya sebagai peluang emas untuk menghidupkan kembali kariernya. Musim ini saya kurang dapat menit bermain. Mungkin karena strategi pelatih sebelumnya tidak cocok untuk saya. Atau ada hal lain yang saya sendiri kurang tahu, ujar Witan. Jumat 9/5/2025.
Tapi sekarang target saya jelas, kembali ke timnas. Saya akan buktikan di sisa pertandingan musim ini. Witan pun bersiap tampil maksimal saat Persija menghadapi Bali United di pekan ke-32 Liga 1 yang digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu (10 Mei 2025) malam. Dalam kondisi bugar dan penuh semangat, ia siap menjawab tantangan. Tim pelatih sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Bali United dan semoga kami bisa menerapkannya dengan baik, ucapnya. Tak lupa, Witan menyampaikan harapannya agar dukungan dari The Jackmania bisa membakar semangat tim. Kami butuh tambahan motivasi dari supporter. Semoga The Jack bisa datang langsung ke stadion dan jadi kekuatan tambahan bagi pemain dan pelatih. Apakah penampilan Witan Sulaiman di sisa musim ini cukup untuk meluluhkan hati Patrick Kluivert? Kita tunggu aksinya di lapangan. Waduh, Mas Hilgers bakalan pertama kali tampil di Stadion GBK pada Juni nanti jelang laga lawan Cina nih. Tapi sayangnya banyak fans timnas yang sudah menyorotinya usai performa yang kurang apik laga-laga sebelumnya. Mengetahui itu, sang ibu langsung sampaikan hal mengejutkan ini yang bikin fans timnas Garuda jadi ibaloh. Wah, apa ya kira-kira? Jangan skip videonya biar kamu tahu kabar mengejutkan ini. Nama Mas Hilgers kembali jadi buah bibir usai penampilannya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 1-5 dari Australia menjadi titik panas yang memancing kritik dari para penggemar Garuda. Namun di balik hujan komentar tersebut terselip kisah personal yang belum banyak diketahui publik. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube FC Twente yang tayang pada Jumat 9/5/2025, Linda Tombeng, ibu dari Mes, membuka suara soal keputusan anaknya menjadi WNI dan membela Merah Putih. Dengan nada jujur dan emosional, Linda mengakui dirinya terkejut. Jujur saja, saya tidak menyangka. Itu murni keputusannya sendiri. Saat dia memutuskan bermain untuk Indonesia, saya benar-benar kaget, ungkapnya. Mas Hilgers resmi menjadi WNI pada September 2024 dan langsung diberi kepercayaan turun sebagai starter saat Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Namun kepercayaan publik mulai goyah setelah laga melawan Australia yang membuat lini pertahanan Indonesia jadi sorotan termasuk penampilan Hilgers. Meski demikian, bagi keluarga Hilgers, keputusan itu punya nilai lebih dari sekadar sepak bola. Mas bahkan sempat mengungkapkan betapa emosionalnya momen ini jika orang tua dari ibunya masih hidup untuk menyaksikannya. Kini, ujian besar menanti Mas. 2 pertandingan krusial bakal jadi momen pembuktian. Kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (5 Juni 2025) dan tandang ke Jepang 10 hari kemudian. Laga melawan Cina menjadi sangat spesial karena untuk pertama kalinya Mas akan tampil di depan puluhan ribu fans Indonesia secara langsung di kandang sendiri. Pertandingan ini tak hanya jadi ajang revans pribadi Mas terhadap kritik yang datang, tapi juga menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia. Tambahan 3 poin bisa menjadi modal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase keempat bersaing ketat dengan Cina dan Arab Saudi. Dengan format baru kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memberi 8 tiket langsung plus 1 playoff antar konfederasi, Indonesia kini punya asa lebih besar dari sebelumnya. Namun semua itu bergantung pada performa para pemain, termasuk Mas Hilgers yang sedang berada di titik persimpangan antara harapan dan tekanan. Akankah Mas Hilgers mampu menjawab ekspektasi publik dan mengubah kritik menjadi pujian? Tulis pandanganmu di bawah. Lini belakang timnas Indonesia bakalan diuji dengan tajamnya pemain Cina, Wei Shihao. Ditambah lagi 4 pemain terancam absen hadapi Cina. Wah, skuad Garuda harus lebih hati-hati nih. Simak berita lengkapnya di sini. Timnas Indonesia wajib memasang alarm waspada jelang duel panas kontra Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman nyata datang tak hanya dari kekuatan lawan, tetapi juga dari absennya sejumlah pemain penting skuad Garuda.
Marcelino Ferdinand dan kiper utama Maarten Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu. Hilangnya dua pilar ini jelas jadi kehilangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini, tengah, dan pertahanan. Namun, kabar yang lebih mengkhawatirkan datang dari lini belakang. Dua bek yang tengah bersinar di Eropa, Kevin Dix dan Dean James, terancam tak bisa turun. Dix menderita cedera bersama FC Copenhagen yang membuatnya menepi hingga akhir musim. Sementara Dean James memang sudah kembali berlatih, namun belum mendapat menit bermain bersama Go Ahead Eagles karena cedera hamstring yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah rapuhnya pertahanan, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tajamnya mesin gol baru Cina, Wei Sihao. Penyerang 30 tahun milik Chengdu Rongcheng ini sedang dalam performa luar biasa. Dalam 4 laga terakhir di Liga Super Cina, ia sukses mengoleksi 3 gol, termasuk 1 gol kemenangan atas Zhejiang pada 5 Mei lalu. Catatan produktivitasnya tidak main-main. Di antara pemain lokal Cina, Wei Sihao kini menempati posisi kedua pencetak gol terbanyak hanya di bawah Wang Yudong dan Tan Long. Ketajamannya jadi kabar baik bagi Cina, terutama karena mereka harus kehilangan 2 winger utama, Lin Liangming dalam kurung akumulasi kartu dan Xie Weneng dalam kurung cedera. Kondisi ini menjadikan Wei Sihao sebagai tumpuan utama lini depan Cina, dan sektor sayap Indonesia harus ekstra waspada. Tanpa Dix dan James, kerjasama antara bek kanan dan gelandang bertahan Indonesia bakal diuji habis-habisan untuk menutup ruang gerak striker eksplosif ini. Laga kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak sekadar soal perebutan 3 poin, tetapi juga soal pembuktian daya tahan dan kedalaman skuad Garuda. Siapkah lini belakang Indonesia yang akan menjawab tantangan ini? Tulis jawabanmu di bawah. Gerald Vandenburg intip talenta muda Persis Solo untuk timnas U23. Ong Kim Sue sambut positif. Suasana sesi latihan Persis Solo di Stadion UNS Solo Rabu dalam kurung 7 Mei 2025 tampak berbeda dari biasanya. Sebab pelatih timnas Indonesia U-Strip 23, Gerald Vandenburg, turut hadir memantau langsung aksi para pemain muda Laskar Sambar Nyawa. Kehadiran Vandenburg bukan tanpa alasan. Ia tengah menyusun kerangka tim untuk 2 agenda penting Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15-31 Juli dan kualifikasi Piala Asia U230 2026 yang dijadwalkan pada 1-9 September. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sue menyambut baik kedatangan Vandenburg. Menurutnya langkah ini sangat positif dan menjadi suntikan motivasi bagi para pemain muda yang ingin menembus skuad Garuda Muda. Ini sinyal bagus. Saya yakin pelatih timnas U23 ingin mengenal lebih dekat para pemain muda, terutama yang usianya masih di bawah 23 tahun. Ujar Ong Kim Sue. Dikutip dari laman PT LIB. Jumat 9/5/2025. Saya harap akan ada lebih banyak kunjungan seperti ini, tak hanya saat latihan tapi juga saat pertandingan resmi. OKS, sapaan akrab pelatih asal Malaysia itu, menyebut Persis Solo memiliki beberapa nama potensial yang bisa menarik perhatian Vandenburg. Ia menyebut pemain seperti Zanadin Faris, Altaf Indi, dan Arkan Kaka sebagai contoh talenta yang layak masuk radar timnas. Kalau mau ke timnas, mereka harus buktikan di pertandingan, bukan hanya saat latihan, tegas Ong. Bermain untuk Indonesia itu pencapaian besar yang jadi impian semua pemain. Langkah Vandenburg yang belusukan ke klub-klub Liga 1 ini menjadi langkah awal membangun tim kompetitif menghadapi 2 turnamen penting. Sementara itu, Persis Solo akan menjalani laga penting pekan ini menghadapi PSBS Biak di Stadion Lukas Nmb, Jayapura, Minggu dalam kurung 11 Mei 2025.
Bagi para pemain muda, laga ini bisa jadi panggung pembuktian langsung di hadapan tim pelatih timnas U23. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.